العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد. Hai fiddin rahimani wa rahimakumullah. قبل أن نواصل درسنا نراجع ما قد أخذنا في الأسبوع الماضي أول ما نزل من القرآن أو نزول القرآن. نزول القرآن متى نزل أول ما نزل من القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ متى نزل أول ما نزل من القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ في ليلة القدر في شهر رمضان. ما الدليل؟ دليل آخر. ما شاء الله. طيب، كم عمر النبي صلى الله عليه وسلم حين ما نزل أول ما نزل من القرآن؟ كم عمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ كم سنة؟ كم berapa umur Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika turun awal yang ayat yang pertama turun dari Al-Qur'an? Berapa tahun? Berapa umur beliau? 40 tahun. Ya, umruhu kana umrun Nabi sallallahu alaihi wasallam awala ma nazala alaihi 40 sana. Baik. Man alladhi nazala bil Qur'an ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Jibril alaihissalam. Jibril alaihissalam. Ad-dalil. أين الشاهد من هذه الآية؟ نزل به الروح الأمين أي جبريل. الروح جبريل الأمين، هذا وصفه. طيب، اذكر بعض أوصاف جبريل عليه السلام ودليله. أو ممكن أن تذكر آية مباشرة. رسول كريم في قوة عند ذي العرش مكين. إنه لقول رسول. هذا واحد. كريم. اثنين ذي قوة. ثلاثة ذي العرش مكين. خمسة. ستة. ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات ستة أوصاف. ستة أوصاف أو 6 صفات لجبريل عليه السلام. رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع أمين. طيب، الآية الأخرى. بالقدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. هنا الشاهد. طيب، دليل آخر. الآية الأخرى. طيب، ما أول ما نزل من القرآن؟ ما أول ما نزل من القرآن؟ بالعربية. على وجه الإطلاق أول ما نزل من القرآن
Al-ayatul khamsun ula. Ahsan. Al-ayat al-khams al-ula min suratil alaq. Hafidha? Hafidha hadhihi al-ayat? Iqra. Bikal a'la. لا أغلق الكتاب، أغلق الكتاب. لا تنظر أغلق الكتاب. اقرأ. ما رجعت هو يقرأ. اقرأ. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. اسكتوا. لا تعينوه. يدك اقرأ الكتاب. آية اقرأ. Rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Alladzi ناسية الآيات. أنت ناسية. لا تضحك. اسمع. لا نسيت. لا إله إلا الله. ما شاء الله، بارك الله فيك. هذه أو هذا أول ما نزل من القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإطلاق، أي الآيات الخمس الأولى من سورة العلق. طيب، ثم فتر الوحي مدة. ما أول ما نزل بعد هذه الفترة يوسف؟ الآيات الخمس الأولى من سورة المدثر. اقرأ. ما شاء الله. طيب. نزول القرآن. Man ya, majelis umum yang qata majelis min huna. Baik, nuzulul Quran, turunnya Al-Quran terbagi berapa? Bagi dua. Pertama, sababi. Dua, ibtida. Firdaus, ma huwa as-sababi? Ma taqaddama nuzulahu sababun yaqtadhi. Ibtidai. Nuzulahu sababun yaqtadhi. Malam yataqaddam nuzulahu sababun yaqtadhi. Malam yataqaddam nuzulahu sababun yaqtadhi. Hada ibtidai. Misaluhu Rahman. Misal nuzulul Quran ibtidai. Surah. Nasiya. Fajarin. La budda an turaji'u. La budda an turaji'u durus. Fajarin. Man. Bapak. Contoh turunnya Al-Quran yang ibtidai.
Surah Al-Furqan. Apa itu? Al-Furqan 75. Yang mana itu? Buka saja bukunya. Lihat bukunya. Dapat? Ahadallaha la in atana walanakunanna. Ya, ini At-Taubah ya. At-Taubah ayat 75. Masmuk Rian. Ya Rian. Bayin lana hadhihi al-ayah. Al-ayah al-khamisah wa sab'in min surah At-Taubah. Ya, jelaskan coba. Tentang apa ini ayat? في بيان حال بعض المنافقين لأن ومنهم الضمير هم يرجع إلى المنافقين يقولون لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين وما فيها سبب يقتضي نزول هذه الآية. نزل ابتداء. وأما ما usyhira min annaha nazalat fi Tha'laba bin Hatib, ma halu hadi Ustaz? Ini ayat katanya ini turun pada Tha'laba, tentang Tha'laba bin Hatib. Bagaimana ini? Apakah betul ini kisah? Ini ayat At-Taubah 75 turun berkenaan dengan Tha'laba. Betul? Melihat di situ? Betul? Hah? Ini banyak disebutkan oleh ahli tafsir, para penceramah. Gimana ini? Gimana? Ustaz? Ini keterangan dhaif ya. Kata Syekh itu fa dhaifun la sihhata lahu. Baik, sababi. Sudah disebutkan tadi, qad dzakara ta'rifahu. Wasabab. Udkur sabab. Sabab min asbab nuzul. Sababul awal. Surah. La, sabab. Qad taqaddama ta'rifuhu. Qad dzakara akhukum. Ya, al-an as-sabab. Ma huwa as-sabab? Sababun nuzul. Al-awwal, as-sababul awwal. Soalun yujibullahu anhu. Itu soal, pertanyaan yang Allah jawab. Yas'alunak wa yas'alunak. Kul. Itu jawaban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Ba'dahu as-sabab ats-tsani. Nah, hadisah hadisah waqa'at tahtaju ila bayan wa tahdhir. Misaluhu Khairuddin. Ayat wala yasaltahu. Ayat. Walain al-ayatain. Tabayyin lana anna hadhihi al-ayah.
Jelaskan ini ayat apa maksudnya. Bahasa Indonesia saja. Indonesia, bil Indonesia. Bil Indonesia. Tentang laki-laki ada kaum munafikin di perang Badar. Badar. Perang Badar. Ini pentingnya murojaah ya, ini sengaja kita. Dan ini kebiasaan guru-guru biasa. Sampai akhir majelis dapat semua. Tidak ada yang bisa sembunyi. Hah? Perang apa ini? Pak Nasai. Perang Tabuk. Terus, kenapa ini lelaki ini? Lelaki dari mana ini? Munafikin. Nah. Terus. Murojaah. Jangan ikut saja belajar, tidak murojaah. Ayo. Ramadan. Pada orang munafik yang di perang Tabuk mengatakan bahasanya kami tidak pernah melihat Qurra yang paling kuat makan, terus yang paling dusta misalnya, kemudian yang musuh ini maksudnya Rasulullah SAW. Ya, saya pernah melihat lebih begini daripada mereka. Itu mereka, dia maksud adalah siapa? Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhu. Terus Kemudian kabar itu sampai ke ayat ini maksud tadi. Kemudian ini ada kabar betul. Kemudian Nabi SAW menjawab, Nabillahi wa ayatihi ayat-ayatnya dan kalian itu. jadi turun ayat ya, menjelaskannya turun ayat. Qul abillah wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un. Itu muta'alliq ke tastahzi'un itu. Apakah yang karena istifham dikedepankan ya? Apakah dengan ayat-ayat Allah bi ayat billah, dengan Allah ayat-ayatnya dan rasulnya kalian mengolok-olok? Qul la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Ini lanjutan setelahnya, ayat setelah. Katakan Muhammad, ya enggak usah minta udzur, enggak usah berudzur mengemukakan alasan. Qad kafartum ba'da iman. Dan disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam apa? Kitab Nawaqidul Islam. Antum bisa rujuk. Ayatnya juga. Terus. Sebab yang ketiga. Misaluhu bayyin lana ba'dahu. Ayo jelaskan tentang ayat ini, apa maksudnya ayat ini. Itu disebutkan di tafsir Muyassar ya, namanya ya. Nama istrinya, nama suaminya disebutkan tafsir Muyassar. Namanya Al-Zihar ya. Ini namanya Al-Zihar. Ya, Al-Zihar. Ucapan anti alayya ka dhahri ummi. Itu konsekuensinya fatal ya. Luar biasa itu. Allah bantah, jelaskan kebatilannya dan jelaskan kafarahnya. Apa konsekuensi. Baik, ini sababi. Jadi turunnya ayat Al-Quran ada dua. Sababi dan ibtida'i. Udhkur fawaid ma'rifati nuzuli Al-Quran. Ma'rifati asbab nuzuli Al-Quran. Sayyid Al-Fa'idah Al-Ula. بسرعة annal naninu nazala bayan annal Quran nazala min Allah. Kenapa dikatakan dengan kita mengetahui asbabun nuzul ini, kita mengetahui bahwasanya ini Al-Quran turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena berapa alasan disebutkan Syekh itu. Dua. Yang pertama, apa artinya itu?
dan Nabi dia. Kemudian jadi Nabi ditanya, terus Nabi diam. Tawakuf, diam. Kemudian setelah itu turun ayat menjelaskan pertanyaan. Yang saya sebut tadi itu, sebab yang pertama sababun soalun yujibullahu an. Pertanyaan yang Allah jawab. Ya, dengan turunnya ayat. Itu karena Nabi tanya, diam. Ya. Ini kadang-kadang ya, tidak selamanya Nabi diam. Tapi kadang langsung dijawab, langsung kasih hadis. Ini, tapi kadang Nabi diam. Ini turun ayat. Paham ini? Ini berarti bukan dari Nabi, hanya dari Nabi langsung saja dijawab, toh. Seandainya dari Nabi sendiri, Al-Quran, langsung saja dijawab. Ya, tapi Nabi diam. Sampai turun baru dibaca itu ayat. Ini sebab yang pertama. Contohnya di sini, contoh dari sebab yang pertama ini, Zul, di surah Al-Isra. Buka aja bukunya, buka. Apa yang tutup buku baru kalian tidak hafal juga. Ayo, Al-Isra. Apa itu ayatnya? Iya, bagaimana ceritanya ini turun ini ayat? Bagaimana ceritanya ini? Sampainya. Soal wa yas'alunaka 'anir ruh. Bayyin lana hadhihi al-ayat. Kasih besar suaranya. Jadi ada seorang Yahudi, rajulan minal Yahud. Ya, bertanya, "Ya Abul Qasim marruh?" Ya, dia tanya, "Apa itu ruh?" Fasakat. Ya. Fa'amsaka fa'amsakan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Falam yarud alaihim syai'. Tapi kata Ibnu Mas'ud, "Fa'alimtu annahu yuha ilaihi." Ibnu Mas'ud bilang, saya tahu. Ini turun ayat ini. Ini saking seringnya mereka lihat Nabi, ya, turun ayat kepadanya dalam kondisi begini, ditahu, dihafal. Bisa paham ini? Sebab yang kedua, kenapa dikatakan dengan kita mengetahui asbabun nuzul ini, kita tahu bahwasanya Al-Quran turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa itu? Sebabnya dulu, sebabnya. Itu contoh sudah. Sebabnya dulu, apa sebabnya? Yang di atas. Oh, yakhfa 'alaihi al-amru. Apa itu? Adanya sebuah perkara, kejadian yang tersembunyi bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak tahu, Nabi tidak ngerti. Ya, ada kejadian begini. Terus turun wahyu menjelas. Contohnya tadi waktu bilang ya, ini ucapannya ini dalam ayat yaqulun. Allah nukilkan ucapan. Sama kan ucapan iblis, fa bi'izzatik la ughwiyannahum ajma'in. Ini kalau kita tanya siapa yang ucapkan ini? Iblis. Ini karena kita tahu ya Allah yang ceritakan. Bisa paham? Jadi ini ucapannya sudah ucapannya Abdullah bin Ubay bin Salul. La irja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-'azzu minhal adhan. Ya, nahnu yang mereka maksud, kami orang munafikin. Ya, al-'azz kami orang munafikin, al-adhan Nabi dan para sahabat. Ujung-ujungnya mereka yang keluar. Mereka yang terusir. Yahudi ya kalau itu ya. Yahudi, ini orang munafik. Terus ini faedah yang pertama. Bisa dipaham ya? Jadi singkat cerita, ini ucapan disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Turun ayat. Faedah yang kedua, Ali. Bahasa Indonesianya. Apa itu inayah?
Apa itu? Perhatian Allah Subhanahu wa taala. Terus sudah. Fid difa'i anhu apa artinya? Ali? Ali tidak tulis. Apa? Sampainya? Itu Allah Subhanahu wa taala membela Nabi sallallahu alaihi wasallam dari tuduhan musuh-musuhnya dan seterusnya. Allah bela. Ya. Apa contohnya? Ali. Allah bela Rasulnya. Apa yang diucapkan oleh orang-orang kafir? Bahasa Indonesianya apa? Kepadanya. Jumlah wahidah sekaligus. Langsung. Terus apa pembelaan Allah tentang ucapan orang kafir ini? Kan kayak biasa ahlul batil ya. Kenapa tidak begini? Kenapa tidak begini? Ini mereka. Seandainya kenapa tidak turun satu kali saja? Ya, kenapa bertahap sedikit-sedikit? Kenapa turun lagi langsung saja 30 juz? Paham ini? Apa pembelaan Allah di sini? Jadi antum biar hafal ayatnya, kalau antum tidak tahu sisi pendalilannya rugi. Itu yang saya katakan, kita meroja, buka aja bukunya. Antum lihat ini dari sisi mana. Antum biar hafal, antum ulang 100 kali ini. Kalau antum tidak tahu sisi istidlalnya mana, kurang. Itu saya katakan tadi, contoh-contoh itu dihafal, bukan dihafal lafaz teksnya, bukan. Antum hafal betul pemanaannya. Antum bahasakan, masalah bahasa antum sendiri. Ya itu penting ya. Ini dasar pelajaran dasar. Kapan kita lewat-lewat saja, saya mati nanti di atas. Dan ini akan kita banyak kembali ke sini nanti insya Allah. Gimana? Contohnya? Syahidnya dulu dalam ayat ini. Apa pembelaan Allah? Apa artinya? Ini jawaban Allah ini. Allah ya. Kadzalika linutsabbita bihi. Demikianlah agar kami mengokohkan dengannya hatimu. Bayangkan kalau Al-Quran langsung turun. Subhanallah. Biasa ya. Bertahap sedikit-sedikit dihafal doa ya sekian ayat. Pas-pas lagi momennya misalnya. Turun lagi besok, lusa. Itu 23 tahun nanti akan dijelaskan. 23 tahun itu. 30 juz itu 23 tahun turun. Secara bertahap. 5 ayat. Jeda, ya turun Al-Mudaththir, jeda dan seterusnya. Paham ini? Yang ketiga, faedah yang ketiga. Apa? Baik, apa artinya? Contohnya apa? Belakang. Ayo, kenapa semuanya ayo? Ayo ini. Iktizal dia nih. Ayo. Apa contohnya, ayo? Ayo, sisa baca, ayo. Bapak, Bapak. Apa contohnya? Iya. Contohnya turunnya ayat tayammum. Bagaimana ceritanya? Iya, memang di situ tempatnya tidak ada air ya. Jadi memang di situ tidak ada air, dicari sekitarnya tidak ada. Ya tidak ada air. Terus? Tayammum. Apa ayat tayammum? Pak siapa? Abu. Apa itu ayat tayammum? Apa kemarin itu yang fatayammamu sa'idan thayyiban. Ya, paham ini?
Masya Allah. Masya Allah. Nah, yang terakhir, faedah keempat. Paling belakang, terakhir. Ini yang paling, antara yang paling pokok ini. Ini di akhir ini yang keempat ini yang paling pokok. Ya. Faedah mengetahui asbabun nuzul. Yang keempat apa? Fahmul ayati. Apa artinya itu? Ya, kita bisa memahami ayat dengan pemahaman yang benar. Dengan benar. Apa contohnya? Siapa yang belum sih? Belum kita? Nah, apa contohnya? Ya, secara ringkas ini apa maksudnya ini? Ya, fala junaha alaih. Ini seakan-akan mubah saja. Nah, terus singkatnya. Ayat ini bahwa mereka ya, ini dahulu mereka ini melihat ini merupakan perkara jahiliyah. Jadi pas masuk Islam mereka tahan. Ya, turun ayat ini yang menjelaskan. Jadi dinafikan situ fala junaha alaih. Apa yang dinafikan? Ya, sikap mereka bahwasanya ini perkara jahiliyah. Bahkan ini adalah rukun haji dan umroh. Itu sa'i. Baik, kita lanjut baca. Yang tersisa ya satu tuh. Kita akhirkan. Qira. Saya ingatkan sekali lagi, tolong di murojaah pelajarannya. Ini murojaah sedikit saja ya. Belum murojaah dari awal buku. Jadi maksudnya kita harapkan selesai buku ini secara umum ya, di pokok-pokok pembahasannya. Apalagi Syekh kan sudah di muqaddimah, sudah bagi-bagikan toh. Antum bisa lihat toh di awal di muqaddimah. Ya, gambaran global buku ini. Itu peta besarnya itu. Ya, wa yatalakhasu dzalika fi ma ya'ti. Ya enggak? Nah, itu sudah peta besarnya. Di situ antum bisa munculkan ini mata nazalal Quran, awwalu ma nazal nuzulul Quran. Itu langsung connect ke kitabnya. Belum kita baca syarah itu belum. Syarahnya tebal begini itu ya. Mana siapa yang punya syarahnya? Ya, tebal. Ini mau dulu baru syarahnya. Ya, paham ini? Baik. Ya, kita tidak banyak terlalu banyak ini saja dipahamkan. Tapi antum paham ini? Ya, antum kurang lebih peta besarnya antum tahu. Poin-poin penekannya di situ. Contoh ayatnya, masya Allah, luar biasa. Antum mengaji nanti antum lewat antum ingat ini yang sering ditanya ini kemarin ini yang saya ditanya baru menganga ya, ini yang saya suruh baca salah ini orang yang asing ya, ingat betul ya, insyaallah baca. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, Ar-Rabi Al-Makki wal Madani. Itu namanya Syekh saja. Kalau saya tidak tanya mungkin kalian tidak tahu. Qala al-muallif rahimahullah. Siapa muallif? Hah? Ya enggak? Oh, muallifnya Syekh Soleh. Soleh bapaknya. Apa ini? Syekh namanya Muhammad ibn Saleh Al-Utsaimin. Barakallahu fiik. Terus. Nazal al-Qur'anu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam farraqan fi hilali 23 sanatan. Subhanallah, coba lihat. Ini pembahasan tentang Makki dan Madani. Itu ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah. Kata Syekh rahimahullah, turun Al-Quran ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mufarraqan. Secara terpisah. Terpisah-pisah, mufarraq. Farraqa yufarriqu. Mufarraq isim apa ini? Isim fa? Isim fa? Isim maf'ul.
Nah, lanjut fa'il. Nah, ya. Isim maf'ul. Paham ini? Mufarraqan, secara terpisah, ya. Terpisah-pisah, tidak langsung bro, 1 juz, 2 juz, atau 30 juz, tidak. Dalam tempo berapa tahun? Fi khilali 23 sanatan. Dalam tempo 23 tahun. Sekitar 23 tahun. Ini 30 juz ini turun dari awal sampai akhirnya itu sekitar 23 tahun. Kenapa? Nabi SAW ya ketika itu berumur 40 tahun. Di mana awal ayat turun ya kepada beliau 40 tahun. Dan Nabi wafat umur 63 tahun. Ya. Bisa paham ini? Jadi kurang lebih sekitar 23 tahun. Ini Al-Qur'an turun secara berangsur-angsur bertahap. Terus terpisah-pisah. Qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aksaruha bi Makkah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menghabiskan kebanyakan dari 23 tahun ini di kota Makkah. Apa dalilnya Ramadan? Kenapa bisa saya bilang begini? Rasulullah menghabiskan kebanyakan dari 23 tahun itu di Makkah. Apa dalilnya? Dalil itu tidak harus antum sebut ayat, sebut sunnah. Kadang ada ya kalam ulama atau apa. Maksudnya keterangan Ahmad. Fajrin. Ya, Nabi tinggal di Makkah, dakwah di Makkah 13 tahun. Di Madinah mana banyak 13 dengan 10? 60 tahun. Iya. Lebih banyak 13 tahun. Ya, kebanyakan itu lebih banyak. Kebanyakannya di Makkah. Terus. Qala Allah Ta'ala wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mu'sin wa nazzalnahu tanzilan. Baik. Terus. Walidzalika qasamal ulama'u rahimahullahu ta'ala al-Qur'anu ilal qismaini. Al-Qur'ana maf'ulun bihi. Al-Qur'ana ilal qismaini. Ila qismain, tanpa alif lam. Al-Qur'ana ila qismaini. Makkiyu wal madaniyu. Ada alif lamnya? Wa madaniyu. Ada alif lamnya? Kenapa ada tanwin? Wa madaniyun. Makkiyun wa madaniyun. Ya, makkiyin wa banadin atau makkiyun wa madaniyun. Oleh karena itu, perhatikan, para ulama membagi, ya para ulama rahimahumullah membagi Al-Quran itu menjadi dua. Ini dari sisi apa? Waktu turunnya. Yang pertama Makki, yang kedua Madani. Itu Makkiyah dan Madaniyah. Itu sering dengar tak? Ini surah Makkiyah, ini surah Madaniyah, ini ayat Makkiyah, ini ayat Madaniyah. Apa itu definisinya Al-Makki? Wal Makkiyu ma nazala ala Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla hijratihi ilal madinati. Ini ayat Makkiyah. Makki itu dikatakan itu ayat atau surah yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla. Ini lingkar itu qabla, sebelum hijrahnya Nabi ke kota Madinah. Ini namanya memang nama tempat, ya nisbat ke tempat, tapi ini yang diinginkan adalah waktu qabla, sebelum hijrah. Semua ayat yang turun sebelum hijrah namanya ayat Makkiyah atau surah Makkiyah. Terus wal madaniyu ma nazala lan Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da hijratihi ilal madinati. Ba'da itu lingkar itu perbedaannya, ba'da dan qabla. Dan ayat Madaniyah, Al-Madani adalah ayat atau surah yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah ba'da, setelah itu lingkar, setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini saya ulangi, ini Makkah dan Madinah, itu Makki dan Madani, betul nama tempat, nisbat kepada tempat. Tapi yang diinginkan adalah waktu. Patokannya adalah hijrah. Ayo sama-sama lihat ya. Lihat ini. Patokannya adalah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Kalau ayat itu turun sebelum hijrah, namanya apa? Ayat Makkiyah. Kalau turun setelah hijrah, Madinah, tanpa melihat tempat. Ya, tanpa melihat tempat. Paham ini? Seperti yang saya contohkan, ayatnya Madaniyah karena turun setelah hijrah, tapi turunnya di Arafah, dekat Mekah. Paham ini? Apa yang dibilang itu? Masa bilang Makkiyah? Tidak. Tapi dibilang Madaniyah karena walaupun turunnya di Arafah dekat Mekah, tapi setelah hijrah, bahkan di akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beberapa bulan, 3 bulan lebih setelah ini,
Nabi sudah meninggal. Contohnya, pada dasarnya apa? Wa ala hadza faqauluhu ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Ini masuk Madani atau Makki? Lanjut. Minal kismil madani. Minal kismil madani. Jadi ayat Madaniyah, bukan Makkiyah. Walaupun wa in kanat qad nazalat ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada'i bi Arafah. Oh, pelajaran sorfi Arafah. Terus fa fihi sahihul Bukhari wa fihi sahihul Bukhari lalu pada logonya fi huruf jar al-Bukhari mudhafu ilaih. Fa fi sahihil Bukhari an Umar radhiyallahu anhu annahu qala qad arafna dzalikal yawma wal makan alladhi nazalat fihi ala nabi sallallahu alaihi wasallam nazalat wa huwa qa'imun bi Arafata yaumal jum'ati. Ini bertepatan hari Arafah, hari Jumat, ya. Paham ini? Ya cukup dulu, nanti insyaallah kita lanjut. Itu dengan ya di murojaah baik-baik di ini. Diingat-ingat pembahasan yang sudah lewat. Sekian subhanallah hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.